Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Dr. Eko Purwanti MPD dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Strategi dan Pengelolaan Pembelajaran, yaitu mengenai Higher Order Thinking Skill atau biasa kita singkat dengan HOTS. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Asri Nur Silmi dengan NIM 14 014 21 549. Kemudian ada teman saya, Dalul Pustafidah dengan NIM 14 014 21543. Dan yang terakhir ada Fernanda De Yusuf dengan NIM 14 014 21553. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama akan disampaikan oleh Lulu Mustafidah. Kepada Lulu, dipersilakan. Pengertian Higher Order Thinking Skills. Higher Order Thinking Skills merupakan pemikiran tingkat tinggi melalui proses menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. HOTS mengukur kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mentransfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya, pengertian Higher Order Thinking Skills menurut beberapa ahli. Ada 4, yaitu menurut Saputra, yang kedua menurut Burkhardt, yang ketiga menurut Lewis dan Smith, dan yang terakhir yaitu menurut Nugroho. Jenis-jenis Higher Order Thinking Skills. Menurut Lewis, Zulkadi, dan Aisyah, indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi 3 deskriptor dari setiap kemampuan, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya yaitu taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis, yang berarti pengaturan, dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Selanjutnya yaitu proses kognitif Bloom. Yang pertama, yaitu ingatan dengan mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Yang kedua, yaitu pemahaman dengan membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi, lisan, tertulis, dan gambar. Dan yang ketiga, yaitu aplikasi dengan melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Yang keempat, yaitu analisis dengan memecah materi ke dalam bagian-bagiannya, dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Yang kelima, yaitu evaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan yang terakhir, yaitu kreatif, dengan menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur atau struktur yang baru. Baiklah, berikut adalah tabel proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom. Proses kognitif C1, mengingat. Definisinya adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2, memahami. Definisinya adalah membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C3 atau menerapkan atau mengaplikasikan. Definisinya adalah melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C4 menganalisis. Definisinya adalah memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. C5 menilai atau mengevaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. C6 mengkreasi atau mencipta. Definisinya adalah menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali agar unsur-unsur dalam pola atau struktur baru. Selanjutnya adalah tabel kombinasi dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Berikut adalah tabelnya.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking. 1. Berpikir kritis, 2. Berpikir kreatif, 3. Pemecahan masalah, 4. Pembuatan keputusan. Selanjutnya level kognitif. Level kognitif adalah kapabilitas siswa dalam penerimaan suatu yang dijelaskan dan diklasifikasikan ke dalam 3 taraf kognitif. Berikut merupakan 3 level kognitif pada level 1. Berikut merupakan 3 level kognitif. Pada level 1 berkutat pada kapabilitas siswa di ranah kognitif yang rendah seperti pemahaman dan mengetahui atau knowing. Pada level 2 berkutat pada kapabilitas siswa di ranah kognitif yang menengah dan tinggi seperti implementasi dan pengaplikasian atau applying. Sementara di level 3 berkutat pada kapabilitas siswa di ranah kognitif tingkat tinggi seperti penalaran atau reasoning di taraf ini. Di taraf ini, level kognitif terdiri dari sintesis, analisis, dan evaluasi. Perspektif level kognitif yang didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom juga ada 3, yaitu 1. Menghafal atau mengingat, 2. Memahami, 3. Mengaplikasikan atau implementasi, level 3. Analisis, evaluasi, dan membuat. Berikut adalah tabel level 1, pengetahuan dan pemahaman. Berikut adalah tabel level 2, yaitu penerapan atau pengaplikasian. Berikut adalah tabel level 3, yaitu analisis, sintesis, dan penilaian. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Luluk dan Yusuf atas pembahasannya. Kemudian saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan untuk mengolah informasi secara berpikir kritis, logis, reflektif, dan kreatif untuk memecahkan permasalahan dalam berbagai situasi. Yang kedua, terdapat 2 pengaruh yang terdapat dalam KBTT, yakni kemampuan guru dan lingkungan. Selain itu, terdapat pula 4 prinsip dan 6 latihan yang harus dipahami untuk dapat meningkatkan KBTT. 3. Berpikir kritis bersifat masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Yang keempat, berpikir kreatif berarti meletakkan sesuatu dalam cara yang baru, secara konseptual maupun artistik. Mengamati hal-hal lain yang mungkin dilewatkan, membangun sesuatu yang baru, menggunakan cara yang tidak biasa namun bekerja untuk membuat poin yang menarik. Yang kelima, ada kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat diasesmen menggunakan berbagai jenis asesmen, salah satunya adalah asesmen autentik. Instrumen yang digunakan dapat berupa instrumen tes maupun non-tes dengan mengacu pada indikator menganalisis C4, menilai C5, dan menciptakan C6, dan taksonomi Bloom. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.